Gimana kabarnya Pak Wanda? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin kita ada janji untuk berdiskusi hari ini. Nah, rencananya itu kita mau diskusi sekian menit lah Pak ya. Terus kemudian nanti kita apa ya? Ini videonya nanti akan direkam, boleh Pak? Boleh. Mau kita buat upload ke YouTube sebagai pembelajaran aja untuk kita, boleh. Ini rencananya mau bicara tentang apa nih Mas? Gini Pak, saya sekarang kan ngajar di kelas 4 kan kurikulum merdeka sekarang nih. Jadi cara saya mengajar itu ada memang sebagian anak yang semangat dan belajar, tapi ada beberapa murid itu dia dari awal aja saya mengajar tuh dia kurang bergairah dalam belajar. Jadi saya minta solusinya sama Pak Atas, bagaimana supaya anak yang ada 3 orang tuh agar dia lebih semangat, termotivasi dalam bisa mengajar seperti anak-anak yang lainnya gitu. Ya, di kelas Bapak tuh ada anak yang tidak semangat, terus tidak mau belajar gitu ya Pak ya. Kurang semangat ya. Jadi idealnya Bapak inginkan tadi anak itu lebih termotivasi lah untuk seperti anak-anak yang lainnya. Terus pengennya Bapak ke depan nih, anak-anak itu bagusnya kayak mana dia ke depannya deh? Pengennya tuh apa yang saya ajar tuh dia bisa menangkap walaupun tidak 100%, minimal 60% dari apa yang saya sampaikan. Anak itu bisa menangkap pelajarannya yang diberikannya Pak ya. Jadi dia pulang ke sekolah itu bisa membawa ilmu. Jadi ada tujuannya tuh. Sekarang nih dari yang Bapak sampaikan tadi kan ini tentang anak. Dari kemampuan-kemampuan anak tersebut, Bapak lihat ada nggak perbedaan-perbedaan yang ada pada anak tersebut yang bisa kita munculkan untuk menjadi pembelajaran lah untuk anak? Atau dari Bapaknya sendiri ada kemampuan apa yang Bapak miliki untuk meningkatkan motivasi ini? Itu biasanya saya sering memberi pertanyaan kepada anak itu Pak. Pertanyaan apakah sepertinya sebelum, walaupun bukan dalam proses belajar, misalnya kita menanyakan apakah sudah sarapan pergi sekolah, bagaimana keadaannya sekarang, seperti itu sering saya tanya supaya dia bisa mengeluarkan apa yang ada di hatinya gitu. Berarti dia kemampuan berbicara Pak ya. Soalnya dia kalau di dalam kelas itu sering diam gitu. Anak-anak yang lain biasanya kan ribut, bertanya, kadang sambil bermain, ceria gitu kan. Tapi ada yang beberapa orang ini kurang gitu. Walaupun kadang sudah saya kasih pertanyaan gitu kan, walaupun dalam tengah di dalam pelajaran gitu kan, kadang ada dia memberi, kadang antara semangat dengan tidak gitu dia memberi jawaban. Ada metode lain Pak yang Bapak lakukan untuk selain dari pertanyaan-pertanyaan? Ini belum ada Pak. Belum ada pertanyaannya. Kalau yang terbayang dari pemikiran Bapak nih, dengan pertanyaan-pertanyaan sudah dilakukan, tapi masih juga bingung dia kan, terus kemampuan dia berbicara masih sedikit, motivasinya masih rendah. Itu saran berapa orang di sana tuh Pak yang kayak ada sekitar 2 orang yang memang kurang mampu ya. Pertanyaannya Pak tentang setiap hari kan atau beberapa? Itu dikatakan paling yang tidak saya tanya itu paling hari Jumat atau Sabtu. Kalau Senin sampai Kamis itu rata-rata sering saya tanya Pak keadaan anak. Dari selama ini belajar nih Pak ya, ada nggak yang termotivasi dari anak itu? Dia belajar apa? Dia pengen belajar ini maunya minat dia atau bakat dia? Kalau saya lihat, kalau dari minatnya itu Pak, dia lebih suka seperti seni gitu, seperti seni ya. Kayak seperti menggambar gitu kan. Kalau dia menggambar itu kan sering dia mengajukan, Pak ini gambarnya seperti gini Pak, gini ya gitu. Tapi kalau seperti macam bahasa IPAS gitu kan, matematika memang jarang bertanya gitu. Entah takut, memang tak mau bertanya, tahu saya Pak. Dari penyampaian Bapak tadi kan anak itu sukanya di gambar ya, berarti tentang seni gitu ya. Pernah Bapak lakukan nih perpaduan antara seni dengan pembelajaran yang lain? Itu yang belum pernah saya coba Pak. Terus ada nggak kepikiran nih mau melakukan hal tersebut?
Kalau sekarang ini karena Bapak ada bilang perpaduan tadi itu, mungkin ingin saya coba gitu Pak dalam pelajaran. Ada nggak ide-ide lain nih selain itu tuh yang bisa? Ini kan udah satu nih pertanyaan, ada perpaduan Ya, atau perpaduan apanya? pelajaran gitu kan. Di selang-selang itu ada variasi yang bisa kita lakukan. Ini kan ada dapat satu di perpaduan antara seni dengan pertanyaan pelajaran. Ini bisa diprediksi Bapak nih ke depannya tercapainya berapa persen nih? Kalau sesuai dengan perencanaan paling sekitar 50% Pak kalau rencana saya itu. Kalau baru rencana. Dipikirkan anak itu termotivasi nggak kira-kira dengan nanti? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi seperti itu, dia termotivasi. Jadi yang perlu Bapak butuhkan tadi perencanaan. Terus apa lagi nih rencananya nih yang mau dipersiapkan nih untuk melakukan hal tersebut? Ada direncanakan untuk perpaduan antara gambar dengan pelajaran gitu kan. Terus ada tentang tadi dia suka seni apa lagi nih yang mau dibuat nih selain dari gambar nih yang bisa untuk dimasukkan? Mungkin seni tuh. Boleh seni, tadi kan seni rupa tuh. Seni rupa, seni gambar itu. Yang lain ada nggak dia disukainya? Apakah itu musik atau yang lain itu? Kalau musik dia suka tuh Pak, soalnya sering dengan dia bernyanyi, nyanyi gitu kan. Kan ada kesenian itu kan ada 4 ya, 4 atau 3 ya, seni rupa atau seni musik, terus seni tari. Dari yang ini yang bisa kita improvisasi lah ya, kita masukkan ke dalam pembelajaran yang mana lah ini yang bisa kita masukkan? Itu seni apa tuh Pak, seni nyanyi itu bisa diapakan ke bahasa Indonesia. Itu kalau seni rupa gimana? Bisa ke pelajaran yang ada rupanya, ada gambarnya, IPAS. Ini udah ada gambaran nih Pak, anak-anak itu bisa bernyanyi dan juga ada di seni rupa ada gambar ya. Nah ini kalau di pemikiran Bapak nih, kita bisa nggak kita masukkan dalam tematik, pembelajaran tematik, ada gambarnya, ada nyanyi gitu. Itu perencanaan ke depan seperti apa tuh rencananya? Yang mau dibuat nih, ini kan sudah ada nih bahannya, kita sudah ada bahannya, udah ada minat anak nih, ada seni, ada pertanyaan, ada seperti tadi itu nyanyi. Nah, apa yang bisa Bapak buat nih rencana ke depan? Saya mau buat kayak gini lah gitu. Membuat agar itu yang membuat ini tadi kan kita udah buat rencana nih ke depan. Nah udah ada medianya, medianya berupa gambar, terus ada nyanyinya. Nah di dalam ke depan ini untuk hari besok atau hari lusa bisa diterapkan nggak kira-kira nih? bisa Pak, Rencana Bapak untuk menerapkannya bagaimana tuh? ya dengan yang apa yang mau dibuat tuh dari kegiatan awal, kegiatan inti sama kegiatan akhirnya gitu. Kan ada kegiatan awal, ada seni rupa, ada seni nyanyi gitu kan, biar menumbuhkan minat dia. Terus ada pertanyaan, katanya gimana tuh kira-kira tuh yang mau dibuat? Rencananya yang terbayang dulu sekarang nih. Ya, umpamanya gini, kan hari ini, hari besok nih, hari besok. Hari besok. Tentu ada perencanaan nih, mau buat apa besok gitu. Ada yang saya digabungkan dengan nyanyi sama sama gambar dan pertanyaan. Nah rencananya ke depan apa mau dibuat nih untuk belajar besok nih? Kita buat pelajaran tentang apa Pak? Pertama itu matematika. Bisa digabungkan tuh. Matematika bisa kayak itu Pak. Menggambar dengan matematika bisa digabungkan. Yaitu gambar menggambar jumlah ya, penjumlahannya. Jadi bendanya digambar, digambar, terus dibuat hasilnya gitu.
Oke, berarti kan hari udah didapat nih Pak nih kesimpulannya. Hari kapan nih mau dilaksanakan nih? Mungkin paling tidak kalau tak besok ada Rabu dan ya coba laksanakan Pak. Berarti hari Rabu ini Bapak akan mencoba melakukan inovasi pembelajaran lah ini disebut Pak ya. Anak itu diharapkan bisa semangat lagi dengan apa tadi? Dengan menggambar, dengan dan juga bernyanyi ya. Oke, terima kasih Pak. Moga udah tergambar nih yang mau dibuat nih. Sama Pak. Terima kasih Pak. Moga ketemu lagi di lain waktu. Ya, sama-sama. Pagi Pak, dan nanti anak tuh udah lain bentuknya nggak mau Bu, dan sama ini duduk Bu, nggak mau nih tahunnya Bu, besoknya beda sekolah lagi. Rata-rata tuh berapa lama tingkat kebosanan orang? Ada 1 bulan rasanya. Tapi pengamatan Bu Lilis lah sendiri. 1 bulan tuh sampai nggak 1 bulan udah bosan atau lewat dari 1 bulan ya bosan? Kalau ini udah lewat nampak ada Pak. Berarti kan ini dari bosan tuh ada perubahan. Dari apa dirubah-rubah tuh ada perubahan. Berarti kan butuh variasi dia. Anak-anak tuh butuh variasi. Variasi apa lagi yang bisa ibu buat tuh selain dari ganti yang di apa itu? Jadi ibu nanti bisa cari variasi. Ya, tentu untuk mengetahui variasi-variasi itu butuh referensi. Dari mana ibu rasanya ibu bisa melihat referensi ini variasi tempat dulu? Dari YouTube orang tuh. Berarti kan cari referensi untuk variasi tempat dulu. Ini untuk yang berantem. Terus yang untuk apa? Berteriak nih. Berteriak sama menangis. Tengok apakah rantai itu tidak? Berteriak itu gimana Pak ya? Langsung Spontan. spontan. Ketika ada tugas, enggak. Sekarang tengah nulis. Pokoknya diamnya damainya itu pas nulis aja Pak. Udah selesai nulis nanti. Ribut. Berarti ada kegiatan orang tuh aman. Kalau tak ada kegiatan barulah ribut. Ini kan berarti itu harus ada kegiatan terus lalu. Tapi dia maunya cuma nulis Pak, tak mungkin Nulis. nulis banyak-banyak. Nanti ribut Apa lagi. lagi enggak ya selain dari menulis apa nampaknya yang suka? Gambar. Gambar. Terus apa lagi? Tepuk-tepuk dia suka juga Pak. Oh, Dengan tepuk dari dia. iya. Berarti menyanyi, menggambar, berarti kesenian namanya. Kalau kesenian ini tadi untuk dia kan butuh banyak kegiatan. Bisa nggak dimasukkan kesenian dari kegiatannya? Pokoknya hari besok ibu belajar tentang Besok kan mereka tuh. bisa, bisa nggak dimulai dari apa kesenian? Kesenian apa yang bisa dimulaikan dari awal? Menyanyi ya. Menyanyi berarti kan ibu butuh stok bernyanyi. Butuh stok bernyanyi, nyanyi yang seperti apa? Betul kan butuh referensi. Boleh itu. Boleh yang sendiri yang kemampuan boleh sekarang nih berapa banyak lah kira-kira nyanyi yang dimiliki? Nyanyian anak yang ada Pak. Bisa di bukan ada berapa 5? Ada. Bisa aja divariasi kan dengan anak kan? Bisa diterapkan kan? Jadi kan ada 5 divariasi
variasikan aja lah apa ya, ke nyanyi-nyanyi tersebut dengan anak. Jadi dengan seni tadi anak itu bisa lebih terfokus, tapi divariasikan. Variasi yang tadi nyanyi, terus lukis bisa divariasikan. Menggambar tadi. Gambar bebas dia mau Pak, kalau waktu tentukan buat ini menangis, yang nggak mau tadi nanti nggak sampai kepanjangan nanti nangis. Betul. Jadi bebas. Harus bebas terus ya. Yang bisa diarahkan berapa orang tuh kira-kira?